Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Windy Lawares, staf bidang administrasi dan persediaan. Yang terhormat manajer PT Pusako Tarinka, yang terhormat para staf dari masing-masing bidang PT Pusako Tarinka. Baiklah, hari ini pada tanggal 4 Maret 2022, PT Pusako Tarinka akan mengadakan rapat yang akan dipimpin langsung oleh manajer kita, yaitu Ibu Lavenia Sabrira. Kepada Ibu dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur dari organisasi PT Pusako Tarinka. Yang dimana manajernya saya sendiri, Lavenia Sabrira, dan staf bagian keuangannya Yulia Delmawita, dan administrasi dan persediaan Mary Yulpian Windy Lawares. Gambaran umum dari PT Pusako Tarinka adalah sebuah agen yang menjual bermacam-macam bahan makanan dan minuman seperti roti, mentega, biskuit, minuman sari buah, minuman dalam kaleng, dan lain-lain. Agen yang berlokasi di Jalan Rasuna Said nomor 64 Padang ini menjual barangnya secara kredit kepada 3 toko pengecer, yaitu Toserba Indah Persada, yang dimana beralamat di Jalan Agus Salim nomor 2 Padang, Toserba Usaha Mandiri, Jalan Pagaruyung nomor 40 Padang, Toserba Mahligai Sarana, yang beralamat di Jalan Air Manis nomor 15 Padang. Di samping itu, agen tersebut juga menjual barang secara tunai kepada beberapa toko kecil selain dari ketiga toko pengecer di atas. Pusako Tarinka memperoleh barang-barangnya dari 2 produsen, yaitu PT Gunung Mas Sentosa untuk bahan makanan dan PT Pandu Mulia untuk bahan minuman. PT Gunung Mas Sentosa berlokasi di Jalan Mutiara Raya nomor 83 Padang, dan PT Pandu Mulia berlokasi di Jalan Halimun Pagi nomor 133 Bukit Tinggi. Transaksi pembelian dari agen dilakukan secara kredit. Transaksi secara kredit biasa dibayar dengan biljet giro atau cek, dengan syarat kredit 2/10 N/30, yang berarti perusahaan akan memberikan potongan sebesar 2% jika pembayaran dilakukan dalam periode 10 hari setelah tanggal transaksi, dan tidak memberikan potongan apabila pembayaran dilakukan lebih dari 10 hari, serta batas jatuh tempo kredit adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Syarat kredit berlaku baik untuk transaksi dengan produsen maupun dengan toko pengecer. PT Pusako Tarinka mempunyai rekening giro di bank simulasi dengan nomor rekening 367921. Perusahaan ini mempekerjakan 10 karyawan, yaitu 4 orang staf yang terdiri dari seorang manajer, seorang karyawan bagian administrasi, seorang karyawan bagian keuangan, seorang karyawan bagian pengendalian persediaan, dan 6 karyawan lainnya yang ditempatkan di gudang dan toko. Dan ini adalah deskripsi tugas masing-masing staf karyawan. Yang pertama, manajer, yaitu mengawasi seluruh karyawan dan meneliti ketepatan pencatatan hendaknya transaksi. Disarankan sebelum melakukan transaksi perdagangan, hendaknya direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, membuat dan menandatangani surat-surat dan memo. Yang ketiga, memimpin rapat staf karyawan, menyiapkan agenda dan memastikan bahwa setiap staf menyampaikan laporan dari setiap kegiatan dan transaksi di masing-masing bagiannya. Yang keempat, menulis cek dan biljet giro, serta memastikan bahwa staf di bagian keuangan akan mencatat transaksi keuangan ini dalam jurnal dan buku besar. Semua pesanan pembelian harus mendapat persetujuan manajer. Setiap bulan menyiapkan daftar gaji karyawan dengan ketentuan pembayaran gaji seperti berikut ini. Jam kerja per minggu adalah 42 jam, dalam kurung 1 minggu 6 hari kerja dan 1 hari 7 jam kerja. Sejumlah jam ketidakhadiran absen dan keterlambatan datang akan mengurangi gaji secara profesional.
Pajak penghasilan dikenakan sebesar 10% gaji pokok. Asuransi 5% dari gaji kotor setelah dipotong pajak. Kelebihan jam kerja dalam kurung lembur akan dibayar 1,5 kali gaji normal. Tarif gaji per jam untuk masing-masing posisi adalah sebagai berikut. Manajer mendapatkan nilai 15.000, staf administrasi 10.000, staf keuangan 10.000, staf gudang 10.000, dan karyawan biasa 6.000. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan berikan kepada karyawan bagian pengendalian persediaan. Kepada karyawan bagian pengendalian persediaan dipersilakan. Baiklah, saya Leli Lutfia, bagian pengendalian persediaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari kegiatan yang akan dilakukan oleh staf pengendalian persediaan. Yang pertama, yaitu tugasnya menyiapkan catatan pembelian kredit, penjualan kredit, pengembalian barang, dan memastikan bahwa staf bagian keuangan mencatat seluruh transaksi dalam buku besar masing-masing rekening yang terkait. Yang kedua, itu menyiapkan pesanan pembelian dan faktur untuk diketik. Yang ketiga, itu mencatat semua pengeluaran dan penerimaan barang dalam kartu gudang. Jumlah minimum dan jumlah maksimum dari persediaan barang harus benar. Dan juga, staf pengendalian persediaan harus memesan barang apabila persediaan barang di gudang berjumlah sama atau di bawah jumlah minimum yang telah ditentukan. Pesanan ini harus mencapai persediaan maksimum untuk agen, mendekati persediaan maksimum untuk stok serba yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya berikan kepada staf bagian keuangan. Baiklah, saya Yulia Darmawita sebagai staf keuangan. Saya akan menjelaskan deskripsi kegiatan yang saya lakukan, yaitu mencatat seluruh penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam jurnal, menyetorkan seluruh penerimaan kas setiap hari langsung ke bank, dan menutup jurnal pada tiap akhir bulan. Catatlah semua transaksi yang terjadi ke dalam buku besar. Yang kedua yaitu membuat buku besar piutang dan buku besar hutang, dan harus ditutup pada setiap akhir bulan, menyiapkan catatan pernyataan piutang untuk diketik dan dikirim kepada yang bersangkutan, membuat laporan rekonsiliasi bank, dan menyiapkan setiap laporan atau dokumen secara cepat. Baiklah, saya selanjutnya akan dibacakan oleh staf administrasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas dari bagian administrasi. Yang pertama yaitu mengetik surat atau memo lengkap dengan tembusannya, mempersiapkan semua catatan surat, menyurat, dan dokumen-dokumen. Yang kedua, menangani pencatatan seluruh surat-surat masuk dan surat keluar, mencatat pengeluaran untuk perangko, tiap surat berperangko yaitu 1.500. Semua surat menyurat dikirim melalui pos dengan perangko biasa. Yang ketiga yaitu menyiapkan buku kas kecil yang ditutup pada akhir bulan, pengisian kembali dana kas kecil berupa cek yang diterima dari staf bagian keuangan. Yang keempat yaitu membuat daftar janji tamu, mencatat dan mendistribusikan surat serta mengatur perjalanan dinas pimpinan. Yang kelima, menangani daftar hadir. Baiklah, sekian tugas-tugas dari staf masing-masing. Selanjutnya, apakah dari staf-staf ada yang kurang mengerti dan apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, saya sebagai moderator sekali lagi menghimbau kepada staf-staf, apakah ada yang perlu ditanyakan mengenai pembagian gaji dan pembagian tugas pada PT Pusakota Income. Mohon izin sebelumnya,
Saya Lelupia, staf bagian pengendalian. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu manajer kita, bahwasanya untuk gaji yang ditetapkan itu kan 10.000 setiap stafnya. Di sini saya ingin menanyakan, apakah dari setelah gaji yang diterima ini akan ada potongan-potongan lainnya atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari staf bagian administrasi dan persediaan pengendalian barang. Untuk pajak penghasilan akan dikurangi 10% dan asuransinya 5% dari gaji kotor. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan lain? Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan, maka saya sebagai moderator akan menyimpulkan rapat kita pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah gambaran umum dari PT Pusako Tarinka. Yang kedua, pembagian kerja menurut bidang masing-masing. Yang ketiga, tarif gaji masing-masing staf atau bidang. Yang keempat yaitu pembagian jam kerja, yaitu waktu masuk dan waktu pulang. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Manajer yang sudah memimpin rapat ini. Dan sekian rapat kita pada hari ini. Saya sebagai moderator akan menutup rapat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.